Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Johannes Fadil Kubun dengan NIM 1810709 dari Prodi Teknik Informatika 2018. Perkenalkan, nama saya Giovan Marcelino dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 1810728. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu multimedia dan tentang salah satu aplikasi multimedia yaitu Photoshop. Pengertian multimedia. Menurut bahasa, multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media berarti sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian dari multimedia adalah perantara pesan yang meliputi lebih dari satu elemen atau banyak. Definisi lain dari multimedia diantaranya sebagai sarana komunikasi yang menggabungkan teks, gambar, grafik, diam dan bergerak, animasi audio, ataupun media lainnya. Beberapa kombinasi elemen tersebut bisa disimpan, ditampilkan, dikirim, atau diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Pengertian jenis multimedia menurut para ahli. Menurut Ross pada tahun 1996, multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan video. Menurut McCormick tahun 1996, multimedia merupakan kombinasi dari 3 elemen, yakni suara, gambar, dan teks. Menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2002, multimedia merupakan suatu kombinasi dari paling sedikitnya 2 media input dan output. Media ini bisa berupa audio atau suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, serta gambar. Menurut Robin dan Linda di tahun 2001, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi secara dinamis atau interaktif yang menggabungkan teks, grafik, animasi, audio, serta video. Menurut Fagan tahun 2004, multimedia merupakan kombinasi dari beberapa teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirim ke Anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Kesimpulannya, pengertian multimedia adalah suatu kombinasi yang dibentuk dari gabungan teks, gambar, animasi, audio, atau video untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik atau hal lainnya. Jenis-jenis multimedia. Setelah kita membahas serta memahami pengertian multimedia, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis multimedianya. Secara umum, multimedia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu multimedia content production dan multimedia komunikasi. Yang pertama, produksi konten multimedia. Multimedia content production merupakan hasil atau produksi dari proses penggabungan beberapa media seperti teks, audio, animasi, grafik, interaktif, serta video untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian, hasil dari proses itu disebut produk multimedia atau musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Untuk multimedia jenis ini, media yang digunakan berupa media audio, media teks, media animasi, media video, grafik media atau gambar, media special effect, dan yang terakhir interaktif multimedia. Yang kedua ada komunikasi multimedia. Multimedia komunikasi adalah proses pemakaian atau penggunaan media massa seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Tujuannya adalah sebagai media untuk menyampaikan atau mempublikasikan sebuah pesan atau informasi seperti material, advertising, berita, publikasi, entertainment, edukasi, tutorial, dan sebagainya. Untuk multimedia jenis ini, media yang digunakan berupa media cetak, radio, TV, film, permainan, musik, hiburan, dan internet. Selanjutnya, teman saya yang akan melanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasannya
Setelah itu ada jenis-jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama, multimedia interaktif. Pengguna atau user secara penuh dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Contohnya seperti game, aplikasi program, CD interaktif, dan virtual reality. Jenis-jenis multimedia interaktif itu ada diantaranya tutorial, drill and practice, simulasi, instructional games, hybrid, Socratic, inquiry, dan informational. Yang kedua, multimedia hyperaktif. Jenis multimedia hyperaktif mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna dengan tautan atau link menuju elemen multimedia yang ada. Rich media merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut multimedia hyperaktif, misalnya seperti World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Jadi multimedia linear atau berurutan. Multimedia linear merupakan jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia seperti ini biasanya banyak kita temukan pada semua jenis film, tutorial video, dan sebagainya. Sedangkan untuk multimedia interaktif merupakan jenis multimedia interaksi, artinya suatu interaksi antara media dan pengguna media dengan melalui bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Contohnya itu ada film, e-book, musik, dan siaran TV. 4. Multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk proses pembelajaran di kelas, namun tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan dalam mengajar. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint. Yang kelima, ada multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri merupakan suatu software yang bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan guru. Contohnya itu ada Macromedia Authorware atau Adobe Flash. Yang keenam, perangkat multimedia. Multimedia Kits merupakan suatu kumpulan materi atau pembelajaran yang meliputi lebih dari satu jenis media yang diorganisir di sekitar topik utama. Di dalamnya juga termasuk CD-ROM, kaset, audio, gambar diam, studi cetak, transparansi overhead. Tujuannya adalah untuk proses presentasi di dalam kelas keunggulan. Multimedia Kit membangkitkan karena mereka multisensorik. Multimedia Kits menjadi maksime serta ideal sebagai media untuk merangsang kerja kelompok proyek kecil. Multimedia Kits mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dapat diangkut dan digunakan di luar kelas atau logistik. 7. Jenis multimedia hypermedia. Ini merupakan perpanjangan dari hypertext, yaitu dokumen yang terdiri dari teks, audio, informasi visual yang disimpan dalam komputer. Contoh dari hypermedia yaitu ketika dalam suatu pembelajaran menggunakan link pada sebuah web. 8. Jenis multimedia media interaktif. Sistem pembelajaran interaktif merupakan sistem pengiriman atau pemberian pelajaran yang direkam secara visual, suara, dan bahan video disajikan di bawah kontrol komputer. Tujuannya agar tidak hanya melihat dan mendengar suara, namun juga untuk membuat tanggapan secara aktif dari siswa. Keunggulan dari sistem ini yaitu adanya beberapa teks, audio, grafik, gambar diam, dan semua gerak gambar dapat dikombinasikan sehingga mudah digunakan. Jenis multimedia virtual realitas. Virtual reality atau dikenal juga dengan realitas maya merupakan teknologi untuk pembelajaran yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, entah itu suatu lingkungan yang sebenarnya ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Jenis-jenis aplikasi multimedia. Aplikasi atau software multimedia merupakan perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah berbagai macam media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lain-lain. Di sini kami akan lebih membahas tentang ke gambarnya, ke aplikasi gambar. Di sini kami ingin membahas tentang aplikasi edit gambar yaitu Adobe Photoshop. Semakin berkembangnya dunia teknologi saat ini membuat semua orang menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai hal, salah satunya ketika akan mengedit gambar atau video. Jika berbicara mengenai edit gambar, maka sangat lekat kaitannya dengan Photoshop. Dengan adanya Photoshop, memungkinkan semua orang mengedit gambar atau fotonya menjadi lebih bagus dan lebih menarik.
Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum memahami Photoshop. Untuk mengenal lebih dalam mengenai pengertian Adobe Photoshop, mari simak pengertian di bawah ini. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasanya disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat. Photoshop juga merupakan produk produksi terbaik dari Adobe System. Photoshop CS atau Creative Suite merupakan versi ke-8 dari Adobe Photoshop. Adobe Photoshop CS2 merupakan versi ke-9. Adobe Photoshop CS3 merupakan versi ke-10. Adobe Photoshop CS4 versi ke-11 dan seterusnya. Jadi apa itu Photoshop? Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau editor foto atau gambar yang dikeluarkan Adobe System, dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, atau biasa disebut layer style. Perangkat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Photoshop juga memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan juga dapat mensupport beberapa file, sehingga bagi seorang desain grafis hal ini merupakan salah satu syarat yang wajib ada untuk masuk ke dalam desain grafis, karena Photoshop dengan segala fasilitasnya sangat cocok bagi seorang desain grafis. Photoshop dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap, oleh karena itu Photoshop banyak digunakan oleh para fotografer. Saat ini, Photoshop merupakan perangkat lunak terbaik jika dibandingkan dengan perangkat lunak lain sejenisnya. Dapat dikatakan juga hampir tidak ada tandingannya. Format file Photoshop mampu untuk membaca dan menulis gambar berformat PNG, GIF, JPEG, dan lain-lain. Photoshop juga memiliki beberapa format file khas, seperti PSD adalah versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. PSD atau Photoshop dokumen adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk layer, termasuk teks, blend mode, mask, opacity, clipping path, channel warna, channel alpha, dan setting duotone. Setelah itu ada PDD atau PDD adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Tool yang ada pada Photoshop merupakan alat yang dapat membantu pengguna dalam mengedit. Adobe Photoshop CS3 memiliki sekitar 59 tool yang dapat digunakan oleh pengguna. Tool-tool ini terdiri dari berbagai macam tool dengan kegunaan yang spesifik. Beberapa tool-tool yang terdapat pada Photoshop antara lain Move Tool, Audio Annotation Tool, History Brush Tool, Eraser Tool, Page Selection Tool, Pen Tool, Shape Tool, Brush Tool, Eyedropper Tool, Direct Selection Tool, Measure Tool, Text Tool, Hand Tool, 3D Object Rotate Tool, 3D Rotate Camera Tool. Setelah itu saya akan membahas sejarah singkat dari Adobe Photoshop. Hadirnya Adobe Photoshop dilatar belakangi dari sejarah yang panjang. Diawali dari langkah profesor dari Michigan atau USA bernama Glenn Knoll. Glenn Knoll bereksperimen untuk mengolah foto secara digital dengan alat sederhana. Ia bekerja. Tujuan dan harapan ini Glenn Knoll untuk membuat sebuah program pengolah gambar secara digital diteruskan oleh anaknya bernama John Knoll dan Thomas Knoll. Akhirnya kedua anak Glenn Knoll ini hingga perusahaan bernama ImageScape memberikan lisensi. Tidak butuh waktu lama, penemuan ini kemudian diambil alih oleh Adobe Corporation dan diberi nama Adobe Photoshop. Versi terakhir dari Photoshop adalah CS5 atau yang lebih dikenal dengan Adobe Photoshop CS5. Memang awal mula terciptanya Photoshop ini hanya ditujukan untuk keperluan pengolah gambar atau fotografi. Namun dengan kerja keras yang dilakukan oleh Thomas Knoll dan timnya, akhirnya mampu mengembangkan Adobe Photoshop dengan fitur-fitur unggul seperti web design atau image ready, publishing, animasi, digital painting, dan bidang lainnya. Para desainer web ataupun desainer grafik cenderung lebih banyak menggunakan Photoshop dalam menggunakan pekerjaan karena Photoshop lebih mudah digunakan, memiliki warna cerah,
mendukung plugin dari pihak ketiga, dan juga hasil output yang fantastik. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi Adobe Photoshop. Beberapa fungsi utama dari Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi, namun sebagai aplikasi mengedit gambar, fungsi Photoshop dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Fungsi Photoshop untuk mempercantik gambar yaitu dengan cara menghaluskan atau objek, di mana hal ini dilakukan agar gambar tersebut terlihat lebih menarik dan indah. Fungsi Photoshop juga untuk merekayasa gambar yaitu dengan cara merubah tampilan ataupun menggabungkan gambar-gambar yang berbeda agar gambar tersebut terlihat seperti gambar asli. Seringkali dapat menipu mata yang melihatnya. Dan fungsi Photoshop untuk membuat desain gambar itu dengan cara menciptakan objek baru seperti logo, brosur, spanduk, dan poster. Adapun fungsi Photoshop secara teknik, yang pertama mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus objek pada gambar. Yang ketiga, memberi atau merubah warna. Yang keempat, merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Yang kelima, mempertajam warna dan kualitas gambar. Yang keenam, membersihkan atau memperindah gambar. Yang ketujuh, mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar. Yang kedelapan, meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. Dan yang kesembilan adalah memotong gambar. Pada aplikasi Photoshop terdapat beberapa bagian penting lain yang juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Bagian tersebut seperti tool, menu, toolbox, layer, dan lainnya. Berikut adalah beberapa bagian penting Photoshop beserta fungsinya. Yang pertama, layer sebagai kanvas, tempat mendesain gambar. Di dalam Photoshop, kita dapat menggunakan lebih dari satu layer. Kelebihan dalam pemakaian banyak layer adalah setiap desain pada satu layer tidak akan mengganggu suatu desain pada layer lain. Dan semua desain yang ada pada layer-layer bisa dikombinasikan menjadi satu gambar. Yang kedua, tool adalah alat-alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Yang ketiga adalah menu, tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Menu inti yang ada di Photoshop yaitu File, Layer, Edit, Image, Window, Select, 3D, Filter, Analysis, View, dan Help. Yang keempat ada Toolbox, yaitu tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat dan dipakai. Kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop. Kelebihan Adobe Photoshop yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih memuaskan. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, banyak fitur yang unggul. Yang keempat, bisa digunakan untuk membuat tulisan dan efek yang diinginkan. Atau buat Anda yang ingin membuat tulisan tampil beda dan menakjubkan, Photoshop adalah jawabannya. Yang kelima, bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editin gambar. Yang keenam, bisa membuat beragam material. Yang ketujuh, juga bisa digunakan untuk mengelola beberapa materi web. Buat Anda yang mempunyai web akan mengupload foto tapi ukuran terlalu besar, Anda tidak perlu khawatir karena Photoshop dapat diandalkan untuk hal ini. Yang kedelapan, familiar. Dalam kalangan kita. Yang ke-9, fasilitas untuk edit lebih lengkap dibanding lainnya. Yang ke-10, untuk rekayasa foto. Di dalam Photoshop Anda dapat bebas berekspresi, foto asli yang Anda punya dapat diubah menjadi lebih keren dan menarik. Bisa menambah efek meski sudah terlalu banyak efek. Yang ke-12, penyimpanan dapat menggunakan berbagai format. Format penyimpanan pada Photoshop tidak sekedar PSD, namun JPEG, PNG, dan lainnya. Yang ke-13, Photoshop lebih cepat kerjanya. Kekurangan ada Photoshop. Yang pertama, banyaknya layer digunakan membuat orang bingung ketika menggunakan Photoshop. Yang kedua, Photoshop kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Yang ketiga, ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Jika kita terlalu banyak menggunakan layer, maka ukuran di Photoshop akan lebih besar. Yang keempat, saat akan mencetak Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit.
Itu adalah ulasan lebih mendalam mengenai pengertian Photoshop. Semoga dengan adanya pengertian ini, Anda semua dapat memahami Photoshop lebih dalam lagi. Terima kasih.